Kamu baru jadi konten kreator YouTube, wajib tonton video ini agar kamu tidak terjun di dunia kesalahan di YouTube. Nah, di video ini saya akan bongkar kesalahan-kesalahan YouTuber pemula. Ingat, video ini agak sensitif. Saya harap jangan tersinggung ataupun baperan. Sebagai konten kreator YouTube, jangan sok baperan. Ambil saja sisi positifnya. Karena ini demi kalian semua yang baru mulai di YouTube. Ada beberapa kesalahan YouTuber pemula yang harus kalian hindari agar channel kamu bisa berkembang dan dikenali oleh algoritma YouTube. Stop ganti-ganti konten ataupun tema. Apa kamu peran utama sebagai kesalahan ini? Baik, mulai saat ini kamu harus hindari kesalahan-kesalahan sebelum terlambat akun kamu dicap sebagai buruk oleh YouTube. Dan kalau bisa, kamu harus berpikir dari sekarang, ide apa yang kamu kuasai, ataupun karya apa yang kamu kuasai. Kalau kamu mempunyai karya melukis ataupun menggambar, silakan kalian membuat konten menggambar ataupun melukis saja. Ingat, kamu berpikir jangka panjang di YouTube. YouTube bukan hanya untuk tempat persinggahan, YouTube bukan tempat untuk kumpulan story ataupun diary. YouTube juga bukan tempat sejuta kenangan. YouTube ini tempat orang berkarya untuk mencari cuan. Kalau kamu ingin sukses di YouTube, bawalah karyamu menuju sukses di YouTube. Bukan malah membawa dengan karya orang lain, lalu kamu upload di YouTube ataupun di channel kamu. Nah, lanjut untuk kesalahan yang kedua. Tukar-tukar subscriber, ngemis-ngemis subscriber, ataupun tukar-tukar view. Pasti kamu sering lihat komentar-komentar seperti ini. Atau kamu juga berperan seperti itu. Nah, mulai saat ini stop. Jangan pernah lakukan seperti itu. Ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa bisa? Karena subscriber itu yang mau menonton kontenmu orang yang hanya tukeran subscribe. Itu biasanya tidak mau menonton konten kamu. Dan walaupun menonton, saya yakin itu juga nggak akan menonton video sampai selesai. Pasti hanya untuk skip-skip video saja, yang ada retensi video kamu yang akan rusak. Ingat, setiap kamu upload konten, YouTube akan mendorong videomu ke berbagai minat penonton. Bila videomu bagus, manfaat, bisa bikin penonton betah menonton video kamu, pasti kamu akan dapat subscriber dari orang tersebut. Dan karena kamu sudah berhasil menampilkan karyamu sehingga kamu mendapatkan subscriber alami ataupun asli orang yang menyukai konten kamu. Mulai saat ini, kamu jangan sampai untuk mencari subscriber. Subscriber itu akan mendatangi ataupun mengiringi dari konten kamu. Mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa memahami. Lanjut, kesalahan yang ketiga. Terlalu sering hapus-hapus video. Entah itu gara-gara salah upload, entah itu gara-gara editing belum selesai, lalu kamu upload. Atau karena video kamu sepi, terus kamu hapus. Ataupun kamu salah upload karena 100% konten re-upload, lalu kamu hapus. Dan atau juga semua isi konten kamu itu 100% konten dari re-upload. Saya akan kasih saran, mending kamu ganti channel kalau sudah terlanjur seperti ini. Atau kamu mau melanjutkan channel kamu lagi, nggak masalah. Dengan catatan, kamu lebih baik hapus semua konten yang ada di channelmu. Kamu bisa kembali dari awal lagi, sesuai isi konten atau karyamu dengan topik yang sama. Agar channel kamu bisa berkembang dan dikenali oleh algoritma. Sehingga channel atau konten kamu bisa didorong ke lebih luas penonton. Kalau kamu hapus videomu itu karena sepi penonton, misalkan baru 4 jam atau 1 hari upload video, lalu kamu itu hapus. Nah, ini kesalahan yang besar. Intinya semua itu kamu tetap harus bersabar saja. Kamu tidak bisa mengira bahwa konten kamu yang sepi bisa tiba-tiba meledak view ataupun penayangan. Pokoknya kamu harus mempertahankan konten kamu saja. Kalau lewat dari 1 bulan ataupun 3 minggu, silakan kamu bisa untuk memperbaiki dari judul, deskripsi, ataupun thumbnail video kalian. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa memahami. Kita lanjut saja kesalahan yang keempat. Beli subscriber, beli jam tayang,
beli view ataupun penayangan. Nah, misalkan kalau saya ada di depan kamu sekarang, saya akan mohon-mohon jangan pernah untuk tergiur membeli jasa-jasa subscriber ataupun jam tayang seperti itu. Dan kenapa? Kamu itu sedang ditipu atau dibodohi orang. YouTube itu ada sistem untuk mendeteksi subscriber alami ataupun subscriber hasil pembelian jasa subscriber. YouTube itu akan hapus subscribermu secara berkala. Jadi, kamu akan kehilangan apa yang telah kamu bayar. Dan lagian buat apa subscriber banyak tetapi tidak ada yang menonton. Lebih baik sedikit subscriber tapi view lebih dari subscribermu. Ingat, subscriber banyak itu nggak ada artinya, kecuali untuk syarat membuka monetisasi. Hanya 1000 subscriber saja, nah itu juga kamu harus dapetin dari subscriber alami. Yang asli, subscriber dihasilkan benar-benar menyukai video kamu, bukan karena membeli. Dan ingat, kalau kamu sudah menonton video ini, tetapi kamu tetap membeli subscriber, itu orang-orang yang bodoh. Ataupun kamu sedang terhipnotis. Dan saya harap sih kalian tidak pernah untuk sebagai berperan menjadi korban dari intinya pembodohan. Dan tetap kamu itu harus berpikir dengan ide karya kamu. Bila mana channel kamu atau konten kamu itu bagus, otomatis subscriber itu akan mengiringi atau akan datang menghampiri channel kamu. Dan bisa mendapatkan subscriber secara gratis tanpa kita pun harus intinya membeli subscriber. Oke, apakah kamu sudah memahami? Kalau sudah memahami, kita lanjut. Kesalahan yang kelima. Asal mengupload video tidak mengenali dengan SEO, Search Engine Optimization, dari judul, deskripsi, tag atau kata kunci video. Dan apa kamu pernah terlibat dari kesalahan ini? Mulai sekarang, mari kita rubah atau perbaiki konten kamu. Menerapkan SEO itu sangatlah penting buat konten kamu. Dari membuat judul video yang relevan, kontenmu itu akan mudah diketemukan oleh orang lain. Dari deskripsi itu juga harus yang benar. Dan kalian bisa menceritakan video kamu di dalam deskripsi. Dan di akhiran dalam deskripsi tersebut, kalian bisa menambahkan dengan hashtag yang benar-benar relevan ataupun tepat. Dan dari tag ataupun kata kunci, kamu juga bisa untuk mendapatkan kata kunci yang benar-benar tepat ataupun relevan. Bisa menggunakan tambahan aplikasi yaitu dengan vidIQ. Nah, vidIQ itu bisa untuk mempermudah atau mempercepat kalian bisa mendapatkan yaitu tag ataupun kata kunci buat konten kamu. Nah, inilah poin-poin kesalahan YouTuber pemula yang sering terjadi. Semoga yang menonton video ini tidak terlibat adanya 5 poin kesalahan ini. Kalau kamu masuk adanya kesalahan itu, sebaiknya stop dan perbaiki konten kamu mulai dari sekarang. Oke, mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Ingat, di sini saya tidak ada untuk menjatuhkan semangat konten buat kalian. Edukasi ini agar kamu itu tidak terjerumus di hal yang salah dalam bermain YouTube. Dan silakan ketika kalian menyukai dengan video ini, kalian bisa untuk subscribe dan komentari video ini. Dan oke, kita lanjut lagi di next videonya. Terima kasih. Bye-bye.